juga untuk menunjang pendidikan formalku. Mungkin aku les di, ini sebut merek ya, mungkin aku les di GO atau aku les di Neutron, nah kayak gitu. Itu tandanya nggak semua orang kan membutuhkan pendidikan non formal gitu, nggak semua orang membutuhkan pendidikan non formal, tapi semua orang pasti harus gitu ya, harus menempuh. Terus yang jenis terakhir, jangan sampai ketuker ya, yang jenis terakhir itu informal. Kalau informal itu pendidikan yang diselenggarakannya itu tidak resmi, misalnya keluarga gitu ya. Jadi di keluarga itu nggak resmi karena apa? Kalau kalian mau di lingkungan keluarga, kalian mau pakai baju baby doll, pakai daster, mau sambil tidur-tiduran, sambil makan, nggak pakai sepatu kan nggak masalah gitu. Nggak ada aturan yang kayak mengikat gitu. Makanya disebutnya informal. Beda sama formal gitu ya. Kalau formal kan ada aturan yang mengikat. Kalian Senin, Selasa, Rabu harus pakai sepatu hitam, dasi lengkap gitu. Masuk jam segini, pulang jam segini. Nah, itu pendidikan formal. Ada aturan yang mengikat. Itu untuk jenis-jenis pendidikannya. Nah, selanjutnya kita bahas tentang fungsinya. Jadi, fungsi lembaga pendidikan itu apa sih? Yang pertama, pendidikan itu memberi pengetahuan dan keterampilan. Jadi di sekolah gitu ya, atau bahkan di bimbel dan lain sebagainya, kita diajarkan untuk belajar banyak pengetahuan baru, kita diajarkan keterampilan-keterampilan baru, kayak gitu. Terus fungsi yang kedua, mengembangkan potensi yang dimiliki individu demi pemenuhan kebutuhan hidupnya. Jadi tiap individu nih di sekolah kan pasti kita inginnya apa sih? Inginnya mengembangkan skill ya, baik soft skill atau hard skill. Nah, lembaga pendidikan itulah tempatnya. Terus fungsi yang ketiga, mengembangkan cara berpikir rasional. Karena dengan masuk sekolah gitu ya, dengan kita masuk ke lembaga pendidikan, otomatis pikiran kita akan lebih berkembang, kita akan jadi lebih kritis, akan lebih rasional lagi. Intinya kayak kita lebih punya pola pikir yang beda gitu. Pola pikir orang sekolah, orang berpendidikan sama nggak berpendidikan kan pasti berbeda. Nah, itu salah satu fungsi dari lembaga pendidikan. Terus fungsi yang terakhir dari lembaga pendidikan itu adalah sarana melestarikan kebudayaan dengan cara mengajarkan dan membiasakan hal-hal berkaitan dengan kebudayaan masyarakat sekitar gitu. Misalnya kebudayaan yang ada di Indonesia deh, Salim ya. Salim itu kan nggak kalian temui di semua negara gitu kan. Kalian ke Korea, Korea nggak ada gitu Salim, adanya membungkuk, nah kayak gitu. Nah, dari sekolah ini kita belajar untuk membiasakan dan mengajarkan hal-hal kayak gitu, hal-hal yang walaupun bukan ilmu pengetahuan tapi penting untuk dilestarikan gitu, kayak mungkin salim ke guru, salim ke ya ke siapa aja ya, kalau di sekolah ke guru, ke mbak-mbak TU gitu, kita juga salim. Nah, itu salah satu fungsi dari lembaga pendidikan. Terus yang terakhir, tipe-tipe lembaga sosial itu ada lembaga politik dan hukum. Nah, kalau lembaga politik dan hukum itu adalah lembaga yang mengatur semua aktivitas yang berkaitan dengan pelaksanaan dan wewenang yang menyangkut kepentingan masyarakat. Nah, aturan dan tata tertib kehidupan bermasyarakat. Jadi di lembaga politik dan hukum kan pasti banyak aturan-aturan formal yang mengikat kita gitu. Nah, aturan-aturan ini diciptakan ya biar kehidupan kita tertib, biar kehidupan kita damai, nggak ada konflik, ya mengurangi konflik, memperkecil jumlah konflik yang terjadi ya gitu. Nah, contohnya nih, contoh lembaga politik ya, kita ada DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, fungsinya apa? Sebagai wakil rakyat. Itu katanya, nggak tahu ya aslinya gimana. Nah, DPR itu salah satu lembaga politik. Selain itu ada juga MPR. Nah, ini yang kayak gitu-gitu itu lembaga politik. Terus ada juga kayak DPD, MK, terus ada MA, ada KY. Nah, itu semua adalah lembaga-lembaga politik dan hukum di Indonesia. Terus untuk fungsinya sendiri, ini tuh dibagi dua ya, kita bedain fungsi politik, fungsi lembaga politik sama fungsi lembaga hukum. Kalau fungsi lembaga politik itu yang pertama, lembaga politik mengatur norma-norma tentang kekuasaan melalui undang-undang gitu. Jadi
undang-undang yang dibuat itu mengatur peraturan ya, norma-norma tentang kekuasaan. Jadi gimana orang-orang yang berkuasa itu diikat gitu ya sama undang-undang kayak gitu. Terus fungsi lembaga politik yang kedua yakni sebagai pengontrol atas konflik yang terjadi gitu. Terus fungsi yang terakhir yaitu menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat. Itu untuk fungsi dari lembaga politik. Nah, yang selanjutnya yakni fungsi dari lembaga hukum. Yang pertama jelas ya menegakkan keadilan ya, kayak pengadilan-pengadilan, MK, MA, dan lain sebagainya itu untuk menegakkan keadilan. Yang kedua, mengatur perilaku masyarakat agar sesuai dengan aturan hukum. Nah, jadi lembaga-lembaga hukum itu kan juga punya aturan-aturan sendiri ya untuk masyarakat. Kayak misal mencuri nanti dapat hukuman segini, denda segini. Nah, itu gunanya untuk apa ya? Gunanya untuk menertibkan masyarakat. Jadi dengan lembaga hukum, kita punya apa ya? Kita sebagai masyarakat yang hidup di Indonesia yang punya lembaga hukum, kita punya pagar biar kita tahu nih aturan mana yang harus kita taati gitu. Terus perbuatan-perbuatan seperti apa yang kita tidak boleh lakukan sesuai dengan aturan yang berlaku. Itu untuk tipe-tipe lembaga sosial. Nah, kita next ke materi selanjutnya. Oh ya, sebelumnya tentang materi dari definisi sampai tipe-tipe lembaga sosial ini, kalian ada yang mau ditanyakan nggak, guys? Oke, Fadila masih aman. Oke, yang lain kalau nggak ada yang tanya, kita lanjut ya. Oke, Riri dia juga aman. Sip, guys. Kita lanjut ke materi yang ketiga, yakni fungsi dan peran dari lembaga sosial. Nah, di sini maksudnya aku ambil dua tokoh ahli untuk membahas mengenai fungsi dan peran dari lembaga sosial. Nah, di sini aku ambil dari Surjono Sukanto ya. Ini di materi kali ini kita nyebut nama beliau sebanyak 2 kali. Dan aku juga ambil ahlinya Harten Han gitu. Nah, kita juga menyebut nama beliau 2 kali. Tadi udah ada didefinisikan. Nah, menurut Surjono Sukanto, fungsi dan peran lembaga sosial itu ada 3. Yang pertama, memberikan pedoman pada anggota-anggota masyarakat. Nah, pedoman ini maksudnya kayak gimana, Kak? Jadi, dengan adanya lembaga sosial, kita punya pedoman kayak kita tahu kita harus bersikapnya seperti ini, kita harus bertingkah lakunya seperti ini gitu. Jadi dalam menghadapi masalah-masalah yang muncul atau berkembang di lingkungan masyarakat, termasuk yang menyangkut hubungan pemenuhan kebutuhan, itu kita nggak salah langkah, kita nggak salah dalam bersikap gitu. Jadi intinya ada pagar yang membatasi kita dalam bersikap dan bertingkah laku kayak gitu. Terus fungsi dan peran yang kedua yakni menjaga keutuhan masyarakat yang bersangkutan. Terus fungsi yang ketiga, memberikan pengarahan kepada masyarakat untuk mengadakan sistem pengendalian sosial, yaitu sistem pengawasan masyarakat terhadap anggota-anggotanya. Jadi kan dengan lembaga sosial nih, kita kan jelas nggak bisa bertingkah sembarangan gitu ya. Nah, ada lembaga yang memperhatikan gitu, yang mengawasi gitu bagaimana cara berperilaku kita. Nah, sistem pengendalian sosial di sini maksudnya kalau kita berperilaku yang tidak sesuai, ada yang mengendalikan. Misalnya kita dengan dihukum, bisa apa aja deh, kayak masuk penjara, kayak denda, itu yang berat ya. Mungkin yang ringan dapat kayak sanksi sosial dan lain sebagainya. Itu menurut Surjono Sukanto. Terus yang selanjutnya menurut Horten Han. Nah, kalau menurut beliau tuh ada 2 ya, fungsi dan peran dari lembaga sosial. Yang pertama itu fungsi manifest atau fungsi nyata, yakni fungsi lembaga yang disadari dan diakui oleh seluruh masyarakat. Jadi kita semua nih yang hidup di Indonesia, kita sadar dan mengakui bahwa fungsi lembaga sosial itu memang seperti itu. Contohnya gini, kita ambil contoh lembaga pendidikan deh. Nah, seluruh masyarakat Indonesia, aku, kamu, dan kita semua pasti kan mengakui
lembaga pendidikan di Indonesia itu fungsinya adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, adalah untuk mendidik generasi muda menjadi seseorang yang berkarakter gitu. Nah, itu adalah fungsi nyata. Nah, fungsi yang kedua yakni fungsi laten atau fungsi terselubung, yaitu fungsi lembaga sosial yang tidak disadari atau bahkan tidak dikehendaki atau jika diikuti dianggap sebagai hasil sampingan dan biasanya tidak dapat diramalkan. Nah, kalau fungsi yang manifest tadi itu kan nyata ya. Semua orang ya sekolah biar dapat ilmu pengetahuan baru, dapat keterampilan baru. Nah, sedangkan fungsi latennya itu kayak fungsi yang didapat tapi kita nggak sadar kalau kita sekolah untuk mendapatkan fungsi itu gitu. Kalau kita bisa mendapatkan itu, di sini kita konteksnya ambil lembaga pendidikan ya. Contohnya fungsi latennya kayak gini deh. Dengan kalian sekolah tanpa kalian sadari, kalian belajar bagaimana cara berkomunikasi sama seseorang gitu. Nah, kan nggak ada tuh di mata pelajaran kalian pas SD. Cara berkomunikasi itu kan nggak ada sih. Paling ya mapelnya IPA, IPS, Bahasa Jawa, Bahasa Indonesia kayak gitu. Nggak ada mapel cara berkomunikasi dengan teman. Nah itu nggak ada. Itu ya kalian pelajari secara naluri ya gitu, secara kayak terselubung. Tiba-tiba kalian jago aja ngomong sama teman. Tiba-tiba kalian punya banyak teman dan kalian jadi orang yang cerewet, public speaking-nya bagus, nah kayak gitu. Itu fungsi laten dalam konteks ini lembaga pendidikan. Oke, itu untuk fungsi dan peran dari lembaga sosial ya, yang aku ambil dari dua ahli. Nah, selanjutnya kita bahas materi mengenai ciri-ciri lembaga sosial. Yang pertama, memiliki fungsi dan tujuan yang jelas. Jadi, suatu lembaga sosial itu berdiri kalau dia punya fungsi dan tujuan yang jelas. Dan tadi kan kalau aku udah jelasin ada 5 jenis lembaga atau 5 tipe lembaga sosial. Dan tiap lembaga sosial kan punya fungsinya yang jelas ya, fungsi yang beda-beda. Lembaga ekonomi fungsinya untuk ini, lembaga pendidikan fungsinya untuk ini. Nah, itu ciri-ciri dari lembaga sosial. Mereka harus punya fungsi yang jelas. Terus yang kedua, memiliki simbol atau lambang tertentu. Ini tentu saja ya, harus ada sebagai identitas dari lembaga itu. Kayak misalnya, kayak lembaga pendidikan lagi deh, ambil contohnya kayak sekolah-sekolah. Lembaganya, simbol atau lambangnya apa? Kita punya kayak simbol Tuturi Handayani gitu. Itu menggambarkan lembaga pendidikan. Nah, ntar lembaga hukum beda lagi. KPK kayak gini, lembaga politik dan hukum KPK kayak gini simbolnya. Terus ntar DPR kayak gini, MPR kayak gini. Nah, setiap lembaga itu pasti punya simbol atau lambang gitu yang menggambarkan identitasnya mereka. Terus yang ketiga, itu mencerminkan nilai dan norma sosial dalam masyarakat. Jadi maksudnya setiap lembaga yang berdiri, setiap lembaga sosial yang berdiri itu nggak boleh melenceng dari nilai dan norma sosial yang berlaku di masyarakat. Justru lembaga sosial yang berdiri itu harus merupakan cerminan dari masyarakat itu sendiri, dari norma dan nilai yang berlaku di masyarakat itu sendiri. Terus yang keempat, memiliki tata tertib tertulis dan tidak tertulis gitu. Jadi pendidikan deh, kita ambil sekolah ya. Nah, di sekolah ada tata tertib tertulis, misalnya Senin kita pakai baju biru, biru putih gitu. Selasa kita pakai batik, terus Jumat kita pakai pramuka. Nah, itu kan tertulis ya. Tapi ada juga tata tertib tidak tertulisnya, misalnya mungkin kalau di sekolah aku kayak gini, setiap ada guru harus salim gitu ya, setiap ketemu guru harus salim. Nah itu tata tertib yang itu cuman diomongin gitu di kelas. Nanti kalau ketemu guru siapapun harus salim ya, tapi nggak ditulis di peraturan sekolah gede gitu. Harus salim setiap ketemu guru, itu nggak ada. Nah itu contohnya tata tertib tertulis dan tidak tertulis. Terus yang selanjutnya, memiliki tradisi atau aturan yang mengikat. Ini sebenarnya sama sih ya kayak tata tertib, cuman ini bedanya aturan gitu dan mengikat. Nah, intinya kalau aturan yang mengikat berarti
Kalau dilanggar, otomatis akan ada konsekuensinya. Lalu ciri-ciri lembaga sosial yang selanjutnya ada memiliki kekekalan tertentu. Gitu. Lalu yang ciri-ciri terakhir, yakni memiliki sarana, prasarana, dan kelengkapan. Oke, nah ini nggak kerasa nih. Seperti yang aku bilang ya, materinya itu sedikit ya, cuman ada 3 subbab yang dibahas. Nah, sebelum kita main latsol dan kuis, teman-teman ada yang mau ditanyain dulu nggak nih? Yuk, kalau ada yang mau ditanyain, jangan malu-malu ya. Langsung open mic atau drop di kolom chat nih. Misal aku ada yang kurang jelas jelasinnya, atau tadi aku ada yang kecepatan gitu. Boleh ya ditanyain. Oke, Jeffrey tanya nih. Maaf Kak, mau tanya tadi fungsi laten dan fungsi apa Kak satunya? Oke, kita geser ke slide. Nah, ini dia. Fungsi laten dan fungsi manifest. Jadi kalau yang manifest itu fungsi nyata yang diakui oleh seluruh masyarakat. Kalau fungsi laten itu fungsi terselubung. Oke, ini ada yang nanya lagi nih. Fadila nanya, Kak ini aku nanya tapi nggak ada di T. Fungsi afeksi itu apa sih Kak? Kan biasanya disebut-sebut juga tuh agak lupa. Afeksi itu apa artinya? Nah, afeksi itu artinya ini ya, pemberian kasih sayang. Tadi aku bahas tentang afeksi itu ada di sini, di lembaga keluarga. Jadi lembaga keluarga itu punya fungsi afeksi atau fungsi pemberian kasih sayang. Kayak misal kita kan di keluarga saling menyayangi ya, saling memperhatikan satu sama lain, saling memberikan afeksi. Ayah ke ibu, ayah ke anaknya, begitu pula sebaliknya. Anak ke ibu, anak ke ayah, kayak gitu. Jadi intinya fungsi afeksi itu adalah kasih sayang. Gitu. Oke, gimana nih yang lain? Ada yang mau ditanyakan lagi nggak nih? Oke, ini sebelum Latsal ada lagi nih yang nanya, bentar ya. Oke, Fadila nanya nih, conjugal family sama consequent family itu beda ya Kak? Bedanya apa? Nah, oke, Fadila nemu pertanyaan itu dari materi orang. Nah, ini nggak apa-apa nih, sekalian materi tambahan ya. Jadi, conjugal dan consequent itu sebenarnya pembagian keluarga gitu ya. Pembagian keluarga dari faktor yang membentuknya. Jadi sebenarnya jenis-jenis keluarga itu ada banyak ya. Ada yang dibentuk berdasarkan, maaf bukan dibentuk, dibedakan dari jumlah anggotanya, terus ada yang berdasarkan faktor yang membentuknya, dan lain sebagainya. Nah, kalau konjugal dan konsekuen itu
merupakan jenis keluarga berdasarkan faktor yang membentuknya. Nah, kalau conjugal family itu keluarga yang dibuat berdasarkan hubungan ijab kabul sah atau kehidan antara sepasang suami istri yang sah akhir pernikahan. Jadi maksudnya conjugal family itu intinya melewati ini ya, hubungan yang sah gitu. Misal kalau dalam Islam ijab kabul gitu, kalau dalam Kristen ya pernikahan itu ya yang kayak apa sih ucapannya kalau di Kristen itu yang di gereja-gereja itu biasanya. Nah, itu conjugal family. Nah, kalau consequent family itu dibentuknya berdasarkan hubungan darah. Misalnya antara kamu dan adikmu itu kan kamu, adikmu dan ayahmu dan ibumu itu kan kalian satu darah. Nah, itu consequent family. Dibentuk karena hubungan darah. Kalau conjugal family itu dibentuk karena ada ikrar yang sah. Ikrar yang sah kayak gitu. Misal kalau di Islam ya kayak ijab kabul gitu. Oke, nggak apa-apa Fadila, nggak apa-apa nanya aja kalau kalian ada yang ganjil ini Zoom gitu ya. Oke, ini masih ada yang mau ditanyakan lagi nggak nih? Yuk, yang mau nanya silakan. Oke, kalau misal nggak ada yang nanya lagi atau masih belum kepikiran pertanyaannya, oke, Jeffrey aman ya. Kita langsung ini ya main latsol nih. Di sini ada 5 soal. Ini soalnya aku ambil dari berbagai sumber ya. Kalau ini kita bahas bareng-bareng sebelum main kuis nanti. Kita gaskan soal pertama. Ntar jawabannya kalian tulis di kolom chat ya. Let's go. Oke, mantap-mantap. Dari Jeffrey A, Fadilah juga A, terus Diva A, dan Riri Gia A. Nah, semuanya jawab A ya, dan jawaban yang benar adalah A. Hebi juga jawab A. Nah, jadi fungsi lembaga ekonomi itu kecuali untuk memenuhi kebutuhan tersedianya tempat berteduh. Gitu. Ingat ya, tadi fungsi lembaga ekonomi intinya memberikan arahan mengenai produksi, distribusi, dan konsumsi. Intinya muter-muter di itu aja fungsi lembaga ekonomi. Nah, yang B, C, D, dan E itu termasuk dari ketiga hal itu, dari produksi, distribusi, dan konsumsi. Nah, kalau memenuhi kebutuhan tersedianya tempat berteduh itu jelas bukan lembaga ekonomi ya. Mungkin untuk tempat berteduh ini bisa masuk ke fungsi keluarga gitu ya, untuk tempat berteduh, untuk rumah gitu. Itu untuk nomor 1. Berarti nomor 1 clear ya. Kita next nomor 2. Silakan. Juga jawab B. Oh, Fadila ralat katanya D. Nah, ini kita flashback lagi, throwback ya. Kita ke penjelasan aku tadi. Hebi juga B. Nah, tadi kan aku jelasin nih tentang fungsi-fungsi Fadila ganti lagi. Fadila B ini ganti-ganti nih Fadila. Oke. Cewek ya, cewek. Maklum, kalau cewek tuh labil, guys.
Nah, jadi jawaban yang benar itu adalah B. Kalau kalian ingat ya, tadi harus ingat ya, harus ingat. Tadi kan aku udah jelasin nih fungsi dari lembaga sosial. Yang pertama ada proteksi, jadi kayak menjaga gitu, saling menjaga satu sama lain. Yang kita loncati yang B ya, yang C itu reproduksi untuk keturunan. Terus yang D itu ekonomi ya, untuk kebutuhan memenuhi kebutuhan ekonomi satu sama lain, terutama dari orang tua ke anaknya. Dan yang terakhir, sosialisasi, yaitu transfer mengenai norma dan sosial. Jadi kayak tempat belajar yang pertama. Nah, yang penyelamatan itu tidak termasuk itu. Jadi salah, kecuali ya. Jadi jawabannya adalah B. Oke, nomor 2 clear ya. Kita next nomor 3. Oke, ini jawabannya sedikit bervariasi ya buat nomor ketiga. Ada Jeffrey jawab A, Fadilah jawab B, terus Hebi jawab primer A, terus Riri dia juga jawab A nih. Nah, jawaban yang benar untuk pertanyaan nomor 3 yaitu A. Jadi primer ya. Nah, lembaga sosial yang berfungsi memelihara tata tertib dalam masyarakat itu adalah lembaga primer. Contohnya lembaga primer tuh kayak gimana, Kak? Contohnya tuh lembaga-lembaga pokok ya. Ada lembaga keluarga, terus ada sekolah, ada negara. Itu contoh lembaga primer. Nah, kalau lembaga sekunder, itu lembaga-lembaga yang kehadirannya tuh sering kita lupakan ya. Kasihan, lembaga sekunder tuh sering kita lupakan. Tapi kalau dilakukan, itu menimbulkan hal yang positif juga. Contohnya lembaga sekunder tuh kayak lembaga pariwisata. Nah, lembaga pariwisata itu kan nggak semua orang join ya, nggak semua orang ikut ini ya, apa ya, intinya kayak nggak semua orang ikut lembaga pariwisata gitu, ikut memperhatikan pariwisata kita. Nah, tapi sekalinya kita perhatian ke lembaga pariwisata, wah itu top banget dampaknya untuk Indonesia gitu ya, untuk daerah kalian, memajukan penghasilan daerah kalian kayak gitu. Nah, kalau lembaga primer itu intinya lembaga-lembaga pokok ya, kayak yang tadi udah aku sebutin. Ada keluarga, ada sekolah, ada negara. Nah, dan lembaga tersebut itu fungsinya untuk memelihara tata tertib di dalam masyarakat. Oke, kita next untuk nomor selanjutnya yakni nomor 4. Silakan. Oke, di sini ada jawab C semua ya, kebanyakan ada Hebi, Jeffrey, dia, terus Rizka, Fadila jawab C, terus ada Riri dia nih, Riri dia jawabnya B. Nah, jadi jawaban yang benar untuk nomor 4 itu adalah C ya, ekonomi. Kita lihat kata kuncinya di sini. Orang tuanya mendukung dengan membelikan
modal transportasi dan biaya kuliah. Jika biaya, nah biaya udah jelas itu terkait dengan ekonomi. Jadi terkait dengan duit ya, duit untuk mendukung dia kuliah. Nah ini merupakan fungsi dari ekonomi gitu, menunjukkan bahwa keluarganya si Rani ini ya menunjukkan mereka tuh sebagai keluarga saling memenuhi kebutuhan satu sama lain dalam bidang ekonomi. Dengan cara apa? Itu Rani pinginnya kuliah, jadi keluarganya berusaha untuk menjual dan biaya transportasi itu tadi untuk membiayai Rani kuliah gitu. Jadi itu termasuk dari fungsi keluarga dalam bidang ekonomi. Oke, kita next ya ke nomor terakhir. Oke, untuk nomor terakhir nih semuanya jawab D ya. Ada Jeffrey, ada Riri, terus Feby, tradisional, D juga, Fadila, Priti juga semuanya jawab D nih. Jadi nomor terakhir, jawaban yang benar itu adalah B, atau teratur. Nah, jadi lembaga yang bertujuan untuk ngasih adat, istiadat, atau tata kelakuan yang tidak menjadi tugas utama lembaga sosial itu disebutnya lembaga sosial teratur. Nah, contohnya lembaga sosial teratur itu kayak apa, Kak? Kayak kejaksaan, terus pengadilan, kepolisian, itu juga termasuk lembaga sosial teratur gitu ya, yang mengawasi adat istiadat dan tata kelakuan gitu. Untuk nomor clear ya guys. Ini gimana nih untuk lapsolnya? Udah selesai nih. Nah, sekarang seperti biasa sebelum Oke, ini ada yang nanya nih, Jeffrey. Untuk contoh lembaga tersier itu kayak gimana, Kak? Sebenarnya ini tuh nanti ada aku bakal ini ya, kirim ke Google Classroom pembahasan dari soal tadi. Kalau contoh lembaga tersier, terus lembaga yang lain-lain tadi itu di pilihan gandanya. Ini aku nanti kirim ke Google Classroom, tapi sebentar ya aku cari dulu. Oh ini udah. Nah, lembaga tersier itu contohnya kayak lembaga keluarga, lembaga agama itu termasuk lembaga tersier. Oke, nah ini kita mulai ya kuisnya guys. Kalau misalnya ada yang mau ditanyain lagi boleh. Bentar-bentar, aduh pencet. Wait, ya. Oke, ini tadi kuisnya agak error, bentar. Oke. Ini aku share screen nggak kelihatan ya? Belum muncul ya share screen-nya? Oke, bentar ya, aku kirim aja linknya. Ini udah kelihatan belum ya share screen kodenya? Share screen quiznya. Oke, silakan join guys. Ini udah ada MM dan Jeffrey aja.
Yuk, yang lain ditunggu. Nih ada krunya nggak ya? Nggak ada. Oke, berarti ada 10 orang nih yang join hari ini. Udah ada dia, ada Fadil. Have-nya Happy gak sih ya? Terus yuk, kurang 4 orang lagi nih. Ada Priti. Terus sudah ada Rizka. Yuk ditunggu 3 orang lainnya nih yang belum join. Oke, kurang 2 orang lagi guys. Ini udah Riri, udah masuk nih. Oke, yuk buat 2 orang yang belum join, aku tungguin sampai 2 menit lagi ya. Sampai 20.20. Oke, ini udah 20.20 ya. Udah nggak ada yang mau join lagi kan ya? Oke, aku mulai ya guys. Siap-siap. Semangat!